Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, berjumpa kembali dengan saya Surono dari GKJ Setayu. Dalam acara Renungan Embun Pagi, bersama radio kebanggaan kita, Radio Petra 105,7 FM. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan kita, Yohanes 17 ayat 1. Dengan tema, doa Tuhan untuk orang-orang miliknya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Di pagi ini kami sujud menghadap-Mu ya Bapa. Kami menaikkan syukur atas kasih penyertaan-Mu, di mana di pagi ini Engkau telah membangunkan kami semua. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak, dan di pagi ini Engkau telah bangunkan kami semua untuk kembali menyambut hari pemberian-Mu. Dan sebelum kami mengawali kegiatan kami pada hari ini, kami ingin mendasarkan melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu, Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti, merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama-sama. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan bacaan kita yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 yang demikian. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Hosiana. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menaikkan doa kepada Tuhan, seringkali kita menyatakan ataupun memohon berkat bagi orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Seringkali kita mohon berkat tersebut supaya orang yang kita kasihi dijauhkan dari segala godaan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan kita juga memohon kepada Tuhan
supaya saudara dan orang-orang yang kita kasihi memperoleh kedamaian serta sukacita. Itulah doa-doa yang seringkali kita nyatakan, kita mohonkan bagi orang-orang yang kita kasihi. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan. Pada perenungan saat ini kita juga akan bersama-sama belajar tentang doa Tuhan untuk orang-orang miliknya. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa Yesus bagian pertama juga sering kita kenal sebagai ucapan syukur Yesus di mana ia telah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapanya, yakni untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dan hasilnya adalah murid-murid Yesus. Yesus mengatakan bahwa mereka yang percaya adalah milik Allah, berarti milik Yesus. Sebab mereka hidup menuruti firman yang telah disampaikan, yakni mereka yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah berasal dari Allah. Dan hal ini seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan dan sukacita yang besar bagi kita, di mana kita adalah orang yang paling beruntung, sebab kita adalah orang yang percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah yang telah kita kenal di dalam Yesus Kristus. Allah yang mempunyai kuasa memberikan hidup kekal yang didambakan setiap manusia. Tetapi tidak semua orang memperolehnya, karena kunci untuk memperolehnya adalah percaya, dan kita adalah orang yang percaya. Betapa beruntungnya kita. Dan setelah Yesus menyampaikan doa bagi dirinya, kemudian ia menyatakan doa bagi para muridnya. Doa ini didasari bahwa murid-murid adalah milik Allah atau milik Yesus. Sebagai milik Yesus mengasihi mereka, sehingga secara khusus mendoakan mereka. Yesus akan meninggalkan dunia ini untuk menyelesaikan misi keselamatan dengan menempuh jalan kematian di salib. Jalan salib adalah satu-satunya jalan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Dan yang percaya kepada Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Kata mereka masih ada di dalam dunia ini adalah sebagai sebab keprihatinan Yesus. Sebab mereka akan banyak mengalami penderitaan karena mereka akan hidup sebagai mana selama ini mempermuliakan Yesus, atau dengan kata lain melanjutkan pekerjaan Yesus di dunia ini. Oleh karena itu Yesus secara khusus berdoa agar Bapa yang kudus memelihara murid-murid dalam nama Yesus, yakni nama Allah yang diberikan kepada Yesus, agar murid-muridnya menjadi satu. Jadi kalau kita mendalami ayat ini, maka ada dua hal penting yang disampaikan dalam doa Yesus. Yang pertama, nama Yesus adalah nama Allah itu sendiri. Nama ini bukan sekedar nama, tapi nama yang berkuasa. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa menyembuhkan penyakit, berkuasa mengusir setan, dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam nama Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lalu apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Dan yang kedua, supaya mereka menjadi satu sama seperti kesatuan Allah Bapa dan Anak. Mengapa kesatuan penting bagi Yesus? Sebab bukan saja dalam pengertian sebagai ungkapan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, tetapi lebih dari itu. Karena kesatuan adalah hakikatnya Allah digambarkan sama seperti Bapa dan Anak adalah satu. Dan sebagai milik Tuhan, kita juga harus hidup di dalam kesatuan itu sendiri. Bukan hanya itu saja, tetapi kita juga hidup dalam kesatuan sebagai kesaksian bahwa murid-murid adalah benar-benar milik Allah, milik Yesus, sehingga dunia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana persekutuan jemaat kita pada saat ini? Sudahkah kita sehati sepikir yang nampak dalam kesatuan, yang saling mengasihi dan berbagi satu dengan yang lain? Yesus secara khusus mendoakan agar murid-muridnya menjadi satu. Itu menunjukkan betapa pentingnya kesatuan para murid bagi semua orang percaya. Oleh karena itu sangatlah ironis jika murid-murid Yesus atau orang-orang percaya tidak memperlihatkan kesatuan, apalagi malah saling curiga satu dengan yang lain, saling merendahkan, bahkan saling bermusuhan. Harus disadari bahwa persekutuan kita bukan didasari organisasi dunia, politik, bisnis, dan lain sebagainya. Sebab bila demikian, persekutuan tidak akan kokoh. Tetapi dengan didasari pemahaman bahwa kita adalah milik Allah yang sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kesadaran yang demikian ini yang harus membuat kita senantiasa mengucap syukur dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kehendak Allah melalui bacaan kita pada saat ini, yaitu supaya kita menjadi satu. Menjadi satu berarti bukan seragam, tetapi menjadi satu di dalam percaya kepada Yesus Kristus dan saling mengasihi, serta berbagi satu dengan yang lain. Tentu hal ini tidaklah mudah. Itulah sebabnya Yesus berdoa bagi kita, agar di dalam nama Yesus kita dipelihara dalam kesatuan sebagai orang percaya. Yesus mendoakan murid-muridnya ini juga harus kita pahami
sebagai teladan agar kita juga harus saling mendoakan. Kita percaya di dalam nama Yesus doa kita didengarkan. Doa kita dijawab seturut dengan kehendak Allah. Dan dalam nama Yesus ada kuasa yang menyembuhkan. Lepaskan dari kuasa jahat dan keselamatan. Selamat merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Melalui doa yang Engkau nyatakan bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Engkau mengajarkan kami semua supaya kami pun mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Begitu juga orang yang jauh dari kami. Engkau menghendaki juga supaya kami hidup dalam kesatuan, supaya benar-benar tercermin menjadi persekutuan yang hidup, persekutuan yang menyatakan kemuliaan Allah. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Pada saat ini Bapa, kami kembali akan menjalani kehidupan kami. Kami akan kembali menjalankan aktivitas pekerjaan kami di pagi ini. Kami bersama-sama mohon kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menjaga kami semua, menuntun kami semua, menolong kami semua, sehingga kami boleh menjalani hari ini dengan baik, boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita, karena kasih yang Engkau nyatakan. Bapa Surgawi, kami juga mendoakan orang-orang yang kami kasih dan yang mengasihi kami, baik yang dekat maupun yang jauh. Engkau juga senantiasa menjaga mereka semua. Memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Dan Engkau kiranya menyatukan kami semua. Bapa yang ada di sorga, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang menolong kami semua, supaya kami boleh menjalani hari ini dengan baik. Dan kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan embun pagi kita pada saat ini. Selamat untuk menjalani hari pemberian Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah. Tetaplah semangat, terus percaya kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di tengah situasi pandemi COVID. Saya Surono mohon undur diri. Sampai jumpa dalam acara Renungan Embun Pagi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.